Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat datang dalam Renungan Harian Kristen Morning Hope. Kiranya saudara dalam keadaan yang sehat, dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera. Hari ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita melalui firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan senantiasa menjadi kekuatan kita dalam memulai dan melakukan segala kegiatan kita di sepanjang hari ini. Namun sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah, dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Kami juga bersyukur untuk pemeliharaan, kekuatan, kesehatan, serta anugerah yang telah Engkau berikan. Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu segala apa yang kami lakukan di hari yang baru ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai segala kegiatan yang kami lakukan sepanjang hari ini. Bapa kami yang di surga, sebelum kami beraktivitas, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin agar kami semakin mengerti firman-Mu dan juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya rindu kita membaca nats ini. Mazmur 127 ayat 1-5. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Saudara, membangun bangunan yang indah tanpa dasar yang kuat hanyalah mewujudkan bangunan yang tidak tahan lama dan mudah roboh. Hal inilah yang dilakukan manusia ketika membangun menara Babel tanpa Tuhan. Mereka membangun dengan mengandalkan diri sendiri dan akhirnya gagal total. Yesus juga mengumpamakan orang yang tidak mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya seperti orang yang membangun di atas pasir. Ketika datang hujan dan badai, bangunan itu rubuh. Kita bisa melihatnya di Matius 7 pada ayatnya yang ke-24 sampai ke-27. Berkata demikian, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir,
lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Pemazmur juga mengingatkan kita bahwa apapun yang kita lakukan tanpa melibatkan Tuhan, semuanya sia-sia. Bahkan masa muda kita di luar Tuhan hanyalah menuju kepada kesalahan dan kebinasaan. Apa yang kita lakukan tanpa Tuhan hanyalah usaha menjaring angin. Harta yang kita miliki, sesuatu yang menjadi andalan kita, bahkan jabatan yang tinggi, semua tidak ada gunanya. Karena itu, hendaklah kita menjadikan Tuhan sebagai dasar kehidupan kita dengan mengizinkan Yesus Kristus masuk dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita mendengar dan melakukan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita. Mari, mulai hari ini, jangan hidup mengandalkan diri sendiri ataupun sesuatu dalam dunia ini. Tetapi, mari libatkanlah Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa kami yang di dalam sorga, terima kasih untuk pemeliharaan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Hari ini Tuhan mengingatkan kami melalui renungan ini bahwa hidup kami hanyalah berarti karena Tuhan saja, dan tanpa Tuhan hidup kami sia-sia. Bapa, biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk selalu melibatkan Tuhan dalam segala aspek hidup kami, agar kami tidak seperti bangunan yang rubuh karena memiliki dasar yang rapuh. Tuhan Yesus, kami ingin hari ini dan sampai selamanya, Tuhanlah yang menjadi dasar hidup kami, karena kami tahu bahwa Engkau sudah mati bagi kami, untuk menyatakan bahwa Engkau mengasihi kami dan tidak mau hidup kami menjadi sia-sia. Dan hari ini kami akan kembali beraktivitas. Kiranya Tuhan pimpin kami, agar memberikan kami kekuatan dan kesehatan dalam melakukan semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita sepanjang hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.